Halo, apa kabar? Di kesempatan kali ini saya akan membahas pengoperasian sistem air kondensat pada PLTP. Tapi sebelum itu mari kita pahami apa itu sistem air kondensat. Sistem air kondensat itu apa sih? Serangkaian proses yang dilalui oleh air kondensat mulai dari terbentuknya sampai kembali ke reservoir. Air kondensat berasal dari proses kondensasi uap exhaust turbin yang terjadi di dalam kondensor. Di dalam lingkaran merah ini adalah awal mula dari sistem air kondensat, yaitu dari keluaran turbin, exhaust steam dari turbin kemudian masuk melalui inlet kondensor. Nah, di dalam kondensor itu akan terjadi proses kondensasi dan akan terbuatlah atau membuat uap itu berkondensasi dan menjadi air kondensat. Nah, ini adalah line diagram dari proses sistem air kondensat. Nah, ini dia masuk steam itu dari masuk ke turbin, menggerakkan turbin, kemudian setelah digunakan steam itu akan keluar dari exhaust turbin dan masuk ke dalam inlet dari kondensor. Nah, ini biasanya masuk ke dalam kondensat ini dari sisi atas dan akan terdapat gas removal, mengurangi gangguan-gangguan yang terdapat dalam gasnya. Dan biasanya ini ada aliran pipa menuju ke ini masuk ke ejector agar tidak terjadi, agar tetap hampa dalam kondensornya. Nah, ini dia masuk steam bekas menggerakkan turbin itu, kemudian akan ada cooling water. Nah, si cooling water ini itu diinjeksikan ke dalam kondensor dengan cara spray nozzle. Ini dia. Nah, si cooling water ini didapat dari cooling tower. Dan terjadilah proses kondensasi atau juga terjadi heat transfer antara steam ini dengan cooling waternya. Nah, terdapatlah ini air kondensat tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini dia tampak lebih jelasnya. Nah, si gas exhaust dari exhaust steam dari turbin ini masuk melalui sisi cangkang atas dari kondensor, sedangkan dari cooling waternya itu masuk melalui tabung-tabung. Terjadilah di sini proses kondensasi, transfer panas antara dari suhu yang tinggi atau suhu dari exhaust steamnya atau steamnya dan suhu yang pendingin atau air pendingin yang dari cooling tower masuk di sini dan kembali keluar untuk menuju ke cooling tower dan bisa di exhaust dari cooling tower menuju atmosfer. Di sini uap tadi yang sudah terjadi proses kondensasi menjadi air kondensat di bawah. Kemudian bisa dipompakan dengan pompa kondensat extraction pump bisa juga menuju ke cooling tower dan juga bisa ke sumur injeksi agar bisa dimanfaatkan lagi atau juga agar si lingkungan sekitar PLTP ini terjaga.
lanjut ini dia tampak kondensor di PLTP. Seperti ini bentuknya. Ini dia exhaust turbin masuk ke sini. Ini dia kondensornya. Ini merupakan, ini adalah, mohon maaf, ini masuk dari exhaust turbin, inilah ejektornya, dan ini air pendingin dari cooling tower. Nah, ini dia tampak dalamnya. Ini sisi atas atau inlet dari kondensor, cangkang atas biasanya masuk di sini exhaust steam dari turbin, dan ini dia cooling water masuk dengan tabung-tabungnya untuk terjadi proses kondensasi atau transfer panas antara steam dengan cooling water. Nah, ini dia dari cooling water ini dari cooling tower. Terjadilah seperti ini, terjadi dalam kondensor, proses kondensasi. Nah, ini dia air kondensatnya masuk keluar bisa ke cooling tower atau juga bisa ke sumber injeksi. Seperti itu. Ini dia. Nomor satu ini adalah steam keluar dari turbin. Ini kondensornya. Ini keluaran dari kondensat, bisa berupa air kondensat. Nah, ini C1 adalah cooling water dari cooling tower masuk ke turbin, kemudian terjadi proses kondensasi antara cooling water dengan steamnya, terjadi proses perpindahan panas dan keluar lagi ke cooling tower C2 ini, air bekas. Terjadi proses penguapan itu dan bisa di atmosfer naik ke Oke, ini lanjut dengan PNID dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, langsung saja ke proses sistem air kondensatnya. Ini dia. Steam ini masuk ke turbin, menggerakkan turbin, kemudian setelah terjadi ini, kemudian keluar exhaust turbin masuk ke dalam kondensor, seperti itu tadi. Nah, di dalam kondensor ini yang dijaga dengan dijaga kehampaannya atau kepakuannya dengan ini dia, uap yang tidak terkondensasi dengan penuh akan dikeluarkan mulai ejektornya masuk ke sini, dan disinilah terjadi ini gas ejektornya. Sini masuk ke tangkinya, ke stick 2 dan masuk ke sini, dan bisa setelah itu bisa uap ini bisa dikembalikan lagi ke kondensor untuk dikondensasikan lagi dengan ini cooling water yang dari cooling tower. Ini dia masuk ke kondensor. Nah, ini air kondensat keluar dan dipompakan keluar dari kondensor, masuk bisa ke cooling tower, bisa juga ke ada jalurnya, bisa langsung ke sumber injeksi, seperti itu. Nah, di dalam tangki ini juga uap yang tidak terkondensasi dan penuh dari gas melalui gas ejektor masuk ke tangki ini. Di tangki ini juga didinginkan lagi, akan bisa menjadi air kondensat atau air yang lebih dingin suhunya melalui air dari cooling water itu. Oke, gitu saja.
Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saja sih di sistem ini? Ada kondensor, spray nozzle, ejector, MCWP, cooling tower, hot water basin, cool water basin, screen penyaring, wetting pump system. Semuanya mempunyai peran penting dalam pemanfaatan air kondensat. Kondensor ialah suatu alat untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Kondisi hampa ini membantu uap bekas untuk langsung turun setelah digunakan untuk memutar turbin. Ada kondensor yang kontak langsung dipasang di bawah turbin seperti di PLTPK Mojang. Karena kondensor kontak langsung, efisiensi perpindahan panas jauh lebih besar daripada kondensor permukaan. Sehingga ukuran dan biaya investasinya juga lebih kecil. Uap bekas dari turbin masuk dari sisi atas kondensor, kemudian mengalami kondensasi sebagai akibat penyerapan panas oleh air pendingin yang diinjeksikan melalui spray nozzle. Uap bekas yang tidak terkondensasi dikeluarkan dari kondensor oleh ejektor. Ejektor ini juga berfungsi untuk mempertahankan hampa kondensor pada saat operasi normal dan membuat hampa kondensor sewaktu start awal. Air kondensat dipompakan oleh dua buah pompa pendingin utama, cooling water pump, ke menara pendingin, cooling tower, untuk didinginkan ulang sebelum disirkulasikan kembali ke kondensor. Cooling water pump atau MCWP adalah pompa pendingin utama yang berfungsi untuk memompakan air kondensat dari kondensor ke cooling tower untuk kemudian air yang dipompakan dari kondensor didistribusikan ke dalam bak hot water basin yang terdapat di bagian atas cooling tower. Bak tersebut juga dilengkapi dengan nozzle yang berfungsi untuk memancarkan air sehingga menjadi butiran-butiran halus dan didinginkan dengan cara kontak langsung dengan udara pendingin. Setelah terjadi proses pendinginan, air akan turun karena gaya gravitasi untuk seterusnya menuju bak penampung air, cold water basin, yang terdapat di bagian bawah dari cooling tower lalu melewati 4 buah screen untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam air, dan seterusnya dialirkan ke kondensor untuk mendinginkan uap bekas memutar turbin dan kelebihannya, overflow, diinjeksikan kembali ke dalam sumur yang tidak produktif. Dan didinginkan. Sekitar 70% uap yang terkondensasi akan hilang karena penguapan dalam cooling tower, sedangkan sisanya diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Reinjeksi dilakukan untuk mengurangi pengaruh pencemaran lingkungan, serta recharge water bagi reservoir. Setelah memahami apa itu sistem air kondensat, belum bisa langsung mengoperasikan sistemnya. Perlu persiapan untuk menghindari hal yang merugikan saat bekerja, baik untuk keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, ataupun keselamatan instalasi. 4. Keselamatan itu merupakan pilar dari keselamatan ketenagalistrikan. Terdapat beberapa peraturan terkait K2, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keselamatan Kerja, Pencegahan Kerugian Peralatan dan Kehilangan Nyawa Seseorang. Contohnya, menggunakan APD seperti penutup telinga, sepatu safety, masker, helmet, ketika sedang di unit. Juga mengikuti instruksi SOP yang ada. Keselamatan umum, menciptakan kondisi aman untuk masyarakat dari bahaya akibat kegiatan instalasi. Contohnya, penempatan rambu-rambu peringatan dan larangan di sekitar instalasi perpipaan. Keselamatan lingkungan, mewujudkan kondisi akrab lingkungan. Contohnya, tidak mencemari lingkungan dengan membuang bekas penggunaan resource sembarangan.
keselamatan instalasi, mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dengan rajin melakukan perawatan dan pemeliharaan kepada unit sesuai jadwal. Contohnya seperti tindakan preventif terhadap kondensor dengan memeriksa lain uap, lain udara, kelainan suara, kekencangan baut lain pelumas, vibrasi penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda korosi pada cooling tower, kebersihan hot basin, kebersihan nozzle, kelainan suara, bocoran air, bocoran oli, pemeriksaan level oli pada cooling water pump MCWP, kebersihan lokasi dan pompa, kelainan suara, vibrasi, bocoran lain air pada ejektor, lain uap, lain udara, kelainan suara, kekencangan baut lain pelumas, vibrasi penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan. Setelah mengetahui pilar dari K2, ada beberapa tindakan keselamatan sebagai bentuk pengecekan ulang sebelum mengoperasikan sistem. Pada sistem ini, hal yang utama adalah pengontrolan level dan kualitas dari air kondensat.